Terkadang merawat anggrek itu serba salah. Dikasih panas gosong, dikasih teduh busuk. Tidak dipupuk kerdil, dikasih pupuk gosong juga lur. Dan itu gak ngomongin orang saya. Ini pengalaman saya pribadi di awal-awal baru menanam anggrek, baru belajar anggrek. Tapi mungkin itu cuman saya aja ya. Kalau teman-teman mah enggak. Yang ada seperti saya begitu pengalamannya boleh di komen juga dah. Dan untuk merawat anggrek emang perlu proses, tidak secara instan, gak kayak yang lain. Kalau misalkan tanaman-tanaman seperti ini, gak terlalu sulit dibanding anggrek. Anggrek itu agak unik, soalnya dia tipenya epipit. Kalau yang belum terbiasa dengan tanaman epipit itu emang agak susah. Dia sukanya kalau anggrek ya, kalau dendrobium terutama ini kita dendrobium dulu. Ini sukanya dia pencahayaan yang bagus, sekitar 80% sampai full sun. Ini tahan banting. Kalau untuk anggrek bulan dia bagusnya usia dewasa begini di 60 sampai 70%. Kalau di pembesaran di seedling dia lebih kecil, intensitas cahaya mataharinya di 40 sampai 50%. Udah besar waktunya berbunga dinaikkan ke atau dipindahkan dari belakang sono kan agak teduh, pindahkan ke sebelah sini yang agak terang. Kalau begitu sih yang udah saya coba mah. Juga di media, kalau media tanam boleh apa aja yang biasa digunakan untuk anggrek tentunya ya. Kalau misalkan pakai arang, usahakan arangnya yang keras, itu lebih bagus kalau untuk pertumbuhan anggrek. Jangan arang yang agak keras, arang yang apa ya, yang lembut, itu kurang bagus. Jadi usahakan arangnya dari kayu kopi boleh, atau dari kayu itu dari kayu bakau, pohon bakau itu bagus lur asli. Kalau buat dendrobium atau buat anggrek bulan atau yang lainnya, kalau mau ke media tanam arang. Kalau media tanam yang lain juga gak apa-apa. Ini pakai papan pakis aja bisa subur. Ini lumayan udah endut. Batangnya udah lumayan, bunganya juga kagak berhenti. Ini habis bunga lagi. Akarnya cuma segini pada tuh, sedikit. Kalau dilihat mah akar cuma sedikit begini, tapi bisa subur itu karena emang udah pas tempatnya. Ini udah adaptasi. Ini udah agak lama saya simpan di sini. Jadi dia udah beradaptasi. Ini tanpa naungan kalau yang ini ya tuh atas lur. Naungannya sebelah sini. Kalau ono genteng tetangga sebelah. Ini tanpa naungan. Ini pulsan porain, tapi udah terbiasa. Udah aman, udah sehat ya. Karena butuh proses juga ya. Gak langsung, gak instan. Kalau di awal-awal dibeli dari nursery misalkan langsung pulsan porain itu beresiko. Kalau di nursery-nya emang terbiasa di bawah naungan. Jadi butuh proses. Ini juga saya coba porain. Ini anggrek bulan. Porain bisa juga. Yang penting di media tanamnya. Ini kan pakai moss. Saya tambahin pinggirannya yang agak longgar biar perakarannya bisa jalan dan biar gak terlalu becek. Intinya kalau terlalu becek ini gampang busuk. Itu penyakitnya kalau anggrek. Kalau terlalu becek busuk. Kalau kurang air juga kering lonyot. Kalau kurang air begitu. Jadi penyiraman gak dipatokan harinya. Kalau yang seperti ini awet, saya gak nyiram-nyiram, maksudnya gak terlalu capek menyiram karena kan bawahnya sudah saya lubangin. Cuma resikonya kalau misalkan hujan ya begini nih. Oh, airnya banyak, mesti sering dibeginiin, dibuang airnya. Kok bisa? Nah, karena ini akarnya sudah banyak. Kalau yang akarnya masih sedikit, apalagi media tanam moss, jangan seperti ini lur. Mesti dibolongin aja nih di bawahnya, biar agak terlalu banyak air. Kalau udah seperti ini kan akarnya banyak, udah tinggi juga. Jadi biar kalaupun banyak air dia mengendap di bawah. Ini masih aman, masih ada area yang cukup untuk perakaran, untuk anginnya dah masih aman. Dan anggrek lebih gampang jika digantung. Kalau menurut saya ya, kalau di skala rumahan, kalaupun di rak-raknya usahakan yang bolong, rak-rak dari ram kawat boleh, dari bambu yang dibuat belah-belah bisa. Kalau rak yang nggak ada lubangnya, itu nggak ada angin dari bawah, itu kurang bagus buat pertumbuhan anggrek. Dan untuk penempatannya idealnya itu seragam, maksudnya untuk anggrek bulan. Kalau saya kan campur-campur, kadang dipindah juga. Itu kurang bagus sebetulnya ya. Kalau andendro kan yang sebelah sini lebih terang, diberi ke dendro. Kalau tempatnya agak redup, untuk anggrek bulan. Untuk anggrek grama juga bisa, grama tipilum. Dia masih bisa juga bertahan di tempat yang agak redup. Atau anggrek yang ini nih, bentar.
Ini kemarin saya dapat dari Lembang, Bandung, cuma kondisinya kurang prima. Karena soalnya agak keurus lur. Nah, yang anggrek cakep nih. Dia pun kayak begini, tapi ini anggrek juga. Ini anggrek Ki Aksara. Oh, udah nongol. Ini di dataran rendah. Saya bawa ini numbuh di sini. Tunas baru. Kemarin bawa dari Bandung yang ini nih udah bolong-bolong. Di sononya agak keurus. Karena udah agak musim bunga lagi. Untuk bunga-bunga selain anggrek emang agak redup sekarang penjualannya. Jadi para penjual anggrek, para penjual tanaman hias banyak yang nepuk tidak juga. Ini salah satunya ini nih, tanamannya gak keurus, ini kering awalnya, gak kesiram, itu bolong-bolong juga. Saya rawat di sini udah numbuh lumayan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 tunas baru. Mudah-mudahan bagus nantinya untuk media tanam pakai ini. Nah, lumut. Ini lumut dari genteng tetangga juga sih. Kalau di Bandung tuh gampang, kalau di Lembang ya tumbuh-tumbuh seperti ini, tumbuh di mana-mana, di genteng-genteng tetangga pada numbuh yang begini. Jadi gratis ambilnya. Di pohon-pohon juga banyak. Kalau dataran rendah mah susah. Ada perbedaan yang cukup signifikan kalau pada anggrek bulan doritis dibanding anggrek bulan yang biasa. Kalau doritis itu di perawatannya dia lebih banyak membutuhkan cahaya matahari dibanding anggrek bulan yang lainnya, khusus doritis ya. Makanya dia bisa pulsan lur kalau doritis. Kalau anggrek-anggrek yang seperti ini, anggrek bulan seperti ini dikasih pulsan gosong, gak kuat ya, gak tahan. Kalau doritis dia lebih bagus, malah untuk pembungaan saya kasih kadang dijemur juga, cuman gak seharian sih. Dijemur setengah hari dah kurang lebih, kira-kira udah terik pisan mah diamanin lagi di bawah paranet. Tapi ini lebih tahan terhadap cahaya matahari untuk doritis dibanding anggrek bulan yang lainnya. Kalau yang seperti ini lebih baik di bawah naungan. Bukan karena saya gak ada naungan plastik, emang sengaja sih biar anggreknya tahan banting. Kalau ngelatih anggrek emang gak apa namanya ya. Kalau melatih anggrek ya jangan ditaruh di manja. Apalagi kalau untuk anggrek-anggrek spesies, kalau dimanja susah berbunga. Kalau anggrek-anggrek hybrid yang begini emang dia sifatnya manja, lumayan dah, agak susah. Kalau anggrek spesies begini, kalau terlalu dimanja dia subur banget, bunganya gak keluar, susah banget. Kalau terlalu dimanja, kasih full matahari kali-kali gak apa-apa kalau anggrek spesies mah. Ini juga nih, ini spesies, ini sekundum, anggrek sekundum. Oh, daunnya kuning-kuning karena habis dijemur sama saya. Ini susah, udah beberapa bulan gak ada perkembangan, gak mau berbunga. Biasanya di batang gunung gini dia berbunga. Ini saya jemur, ada seminggu kurang lebih saya jemur, kasih pupuk jemur, ada lumayan nih. Nah, udah ada hasilnya, keluar kayak ini spike, udah spike. Nah ini lur, udah spike. Ini dijemur makanya seperti ini. Saya kasih pulsan dulu beberapa hari, karena kalau misalkan kondisinya terlalu subur ini gak mau jadi bunga, malah anak lagi. Tapi kalau di tahun tua seperti ini menguning, kalau untuk spesies ya, untuk ini, untuk sekundum ini gak terlalu masalah karena di daun tua. Kalau di sini mah baru repot, ini daun muda. Kalau daun tua begini mah gak apa-apa sih. Kalau emang begitu dia tipenya nanti juga gundul seperti ini. Kalau terlalu dimanja emang begitu anggrek spesies mah. Tapi spesies yang dataran rendah, kalau ditanam di dataran rendah itu pasti gampang. Kalau spesies dataran tinggi ditanam di dataran rendah emang repot juga asli. Kalau misalkan spesies dataran tinggi ditanam di dataran tinggi itu gampang berbunga. Karena gak semua anggrek yang punya saya juga bagus, sama saya anggrek yang gagal banyak. Cuma nggak di-share aja. Jadi kita share yang berhasil, kita share di YouTube biar lebih bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar aja, nanti saya jawab semampu saya ya. Gak menjamin semua bisa saya jawab karena saya juga masih tahap belajar dalam merawat anggrek. Jadi semampu saya, kalau saya apa tahu saya insya Allah jawab. Jadi komen aja kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.